Bagi kamu yang belum berusia 25 tahun, saya ada alasan yang sangat kuat untuk menyuruh kamu pergi dan keluar dari video ini. Yang pertama, ini adalah mengenai oleh retinol 24 yang tugas utamanya adalah mencegah penuaan dini. Emang kamu udah tua? Apa hati kamu yang terlalu merasa tua? Oke, yang kedua adalah retinol adalah zat yang terkenal kalau tidak cocok dia ada efek samping iritasi, kemerahan, dan juga terasa kering. Itu adalah yang harus kamu antisipasi. Jadi pikir-pikir dulu sebelum kamu menonton video, apa ini cocok buat kamu apa enggak. Oke, kita mulai. Saya hanyalah beauty enthusiast yang sangat mencintai skincare secara berlebihan. Tapi saya berpendapat bahwa zat yang namanya retinol itu bukan untuk semua orang. Selain usia tadi, dia memang sifatnya tidak ramah untuk semua orang. Kenapa harus diramah-ramahkan? Kenapa harus dibuat seakan-akan semua orang tuh gampang gitu makainya? Apalagi pemula itu bisa kaget gimana rasanya, dan bagaimana mengantisipasinya, dan bagaimana menanganinya kalau ada apa-apa gitu loh. Jadi saya nggak pengen review produk udah gitu kayak orang jualan. Kamu bisa tinggal beli. Nggak kayak gitu loh. Saya pengen bener-bener yang baca review ini, yang nonton review ini, itu bener-bener orang yang tepat, bener-bener orang yang sudah pantas. Basic skincare kamu nggak berantakan. Kamu punya skincare yang khusus untuk mengademkan kulit kalau terjadi apa-apa. Udah punya belum? Saya tahu banyak dari kamu yang belum punya. Basic skincare aja belum punya, apalagi yang skincare khusus untuk mengademkan kulit. Kamu belum ada, saya yakin banget banyak sekali kayak gitu. Oke, jadi tolong sekali lagi, saya memang akan mereview produk ini. Saya akan memberitahu kombinasinya. Saya akan kasih tahu kamu bagaimana frekuensi saya saat memakainya yang ingin bener-bener supaya kamu berhasil. Oke. Kamu tatap mata saya. Iya, kamu tatap mata saya. Kamu kan lagi nonton video ini, ke mata saya tatap. Cepetan. Oke, jangan galak-galak kok. Oh iya. Oke. Kenapa? Saya tahu banyak dari kamu ada di otaknya itu pikiran bahwa Om, saya ini pasti cocok. Kenapa? Kan saya sudah menggunakan oleh Regeneris Serum, Om. Masa yang versi retinol 24 ini saya nggak cocok? Oke, saya sudah jelaskan bahwa pemain utama kali ini bukanlah hanya niacinamide dan pentapeptid, tapi juga ada kandungan retinolnya. Oke? Sabar, Om, sabar. Jangan marah-marah, Om. Iya. Saya mencoba bersabar buat kamu, walaupun saya sangat bersemangat untuk menjelaskannya kepada kamu sebenar-benarnya. Karena menurut pendapat saya, review itu harus sejelas dan se-clear mungkin. Kayaknya memang saya orangnya agak terlalu idealis ya, maafkan saya ya. Oke, kita akan bahas yang namanya oleh Regeneris Retinol 24 Night Serum. Jelas, dari namanya dipakai malam-malam. Kenapa? Pada siang hari kamu akan sibuk untuk melindungi diri dengan sunscreen. Saya sudah tunjukkan bagaimana ini di videonya. Tolong kamu tonton dulu kalau belum. Oke? Kalau sunscreen aja belum ada yang cocok, astaga, tolong ya. Basic skincare itu diduluin, tolong. Oke? Ini adalah dipakai sesuai keperluan. Oke? Oleh retinol 24 Night Serum, kamu pasti bertanya, apakah di balik angka 24, di sini dia bilang filosofinya adalah menghidrasi selama 24 jam. Jadi bukan artinya kandungannya, bukan. Di sini di kemasan ini tidak ada kandungannya berapa persen. Saya belum menemukan, saya juga mencari di internet, mencari di situs resmi, saya tidak menemukan 24 itu apa misalnya kandungannya berapa persen gitu ya. Yang jelas di sini adalah 24 jam menghidrasi. Jadi kamu bisa lihat di sini. Saya juga sudah membaca review orang lain, dia bilang kayak gitu juga. Bahwa di sini adalah artinya untuk menghidrasi selama 24 jam. Oke, jelas ini kita bahas dari kemasannya ya. Sedikit saya curhat ke kamu, saya tuh sudah memakai oleh selama 15 tahun. Iya, oleh yang pertama saya pakai itu adalah
yang ajaib dulu adalah moisturizing lotionnya yang benar-benar warnanya cuma putih, tutup botolnya hitam doang ya. Itu tuh yang benar-benar moisturizer murni. Makanya kenapa saya penggemar moisturizer murni, karena itu tuh awal-awal kayak gitu. Oke, kamu bisa lihat di sini kemasannya beda banget dengan Olay Regenerist Serum. Oke, ini adalah Olay Regenerist Serum, ini adalah Olay Retinol 24. Kemasannya itu benar-benar mirip. Ntar saya ambilin ya. Olay Regenerist Youth Pre-Essence. Jadi dia justru ngambil contohnya itu kemasannya dari Olay Regenerist Youth Pre-Essence. Dan dia benar-benar cara pakainya sama. Jadi kamu puter gini, terus kamu bisa lihat isinya di sini. Nanti kamu tekan, oke? Sebentar, sebelum saya lupa, saya pengen bicara dulu mengenai kandungannya. Di sini masih ada kandungan alkoholnya, walaupun di sini dia tertulis dibilangnya fragrance free. Nah, di sini juga dia juga tetap sebagai mungkin keluarga Olay Regenerist gitu ya, dia masih ada kandungan pentapeptide-nya untuk membantu menghilangkan garis halus dan kerutan pada wajah, dan juga ada kandungan niacinamide-nya yang untuk mencerahkan wajahnya. Jadi itu masih dipertahankan. Nah, nanti ada tambahannya yaitu retinolnya. Cuman kenapa ya masih ada alkoholnya ya? Ya nggak tahu lah. Itulah isi kandungan zat di dalamnya. Kita akan bahas teksturnya di jidat saya yang selalu memang menjadi korban untuk produk-produk baru ya. Memang nasib jidat saya ini kurang baik. Selain lebar dan luas dan lapang kayak kayak jalan tol. Ada yang bilang lapangan terbang. Masa saya dikatain kayak lapangan terbang? Bukan, jalan tol. Karena fragrance free baunya hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Teksturnya sangat lembab dan halus. Iya, lembab dan cair maksud saya, sorry. Oke, kamu bisa lihat ya di jidat saya ya, benar-benar lembab dan cair. Oke, jadi jauh berbeda dengan Olay Regenerist Serum yang memang dia benar-benar teksturnya putih cair. Jadi lebih kayak lotion. Tapi kalau ini benar-benar dia cair, oke? Sebentar, saya nafas dulu. Banyak sekali yang ingin saya katakan di sini. Jadi begini. Dengan apakah saya memakainya? Saya ini agak bener-bener berlebihan kali ini. Kenapa? Karena saya bener-bener pengen membahas dari bagaimana cara saya memakainya. Jelas saya memakainya pertama-tama dengan saya cari aman. Saya cari yang bener-bener bisa melindungi kulit saya dari tadi efek sampingnya yang kering ya, bikin kemerahan gitu loh ya. Saya pakai simple toner ini. Saya pakai lagi, saya double toner, pakai Cosrx alcohol free toner yang Centella asiatica. Jadi saya pakai toner ini, saya baru pakai ini biar kelihatan kayak orang kaya. Jadi biar kelihatannya kayak bonafit gitu ya. Padahal sih biasa aja gitu ya. Padahal biasa aja gitu. Selanjutnya saya pakai juga L'Oreal Revitalift Micro Essence. Kenapa saya timpa dengan segitunya Om? Pertama, saya ingin menghidrasi kulit. Yang kedua, saya tidak ingin si serum ini langsung menempel kepada kulit saya. Itu adalah antisipasi saya. Dan memang seperti dugaan saya. Di malam pertama saya pakai, bahasanya. Ya, di malam pertama. Si Olay Retinol 24 ini tidak ada masalah, tidak ada iritasi, tidak ada kemerahan, tidak ada terasa kulit kering. Tetapi seperti dugaan saya, setelah saya memakai 24 jam, terakhirnya juga saya dilapis simple hydrating gel cream ini atau simple yang light moisturizer. Besoknya baru mulailah apa yang seharusnya terjadilah. Apa Om maksudnya? Kok lebay banget Om? Jadi mulai besoknya itu kulit saya sensitif. Pertama, sensitif terhadap sinar matahari, jelas iya. Yang kedua, pada siang harinya, ini saya nggak pakai loh ya, kan tadi saya pakai semalaman. Nah, besoknya itu kulit saya agak kemerahan. Jadi kalau jangankan saya pakai kapas gitu ya, saya mengelus muka terlalu keras aja udah kerasanya agak menyengat. Dan saking penasarannya saya tetap memaksa. Besok malamnya lagi saya pakai lagi. Hasilnya apa di hari kedua itu? Malah jadi agak kering dan kusam.
Akhirnya saya istirahatkan total, saya benar-benar pakai segala skincare pembantu saya. Nanti saya tunjukkan yang untuk menghidrasi kulit dan menenangkan kulit. Baru setelah membaik, saya pakai lagi di hari keempat, barulah dia ada kemajuannya lagi. Jadi intinya jangan kamu pakai terus-menerus dan jangan kamu teruskan. Di sini di kemasannya itu sudah tertulis. Kurangi frekuensinya. Dan juga stop kalau terasa iritasi, itu sudah jelas. Tolong dibaca dengan teliti ya. Baru dia ada progresnya lagi. Jadi bagaimana menurut saya? Jika dibandingkan dengan Avoskin yang pernah saya pakai, dia memang teksturnya lebih superior menurut saya. Dan juga iritasinya lebih sedikit. Tapi jika dibandingkan something yang retinol, justru lebih gentle yang something. Walaupun efek mencerahkannya, bikin kulitnya lebih kencang gitu ya, dan lebih cerah juga, itu lebih kerasa juga. Jadi pertanyaannya, apakah saya rekomendasikan? Saya akan jawab dengan teliti, oke? Baiklah, sebelum saya lupa, saya akan menyebutkan berapa harganya. Kamu nanyain dari kemarin sebelum saya launching video ini. Harganya ada di kisaran 300 sampai dengan 400 ribu rupiah. Saya tidak mengerti, beberapa toko tuh kebablasan jualnya sampai 1,5 juta sampai dengan 2 juta rupiah. Tolonglah kalau cari untung jangan kamu memanfaatkan kesulitan orang lain gitu. Bener-bener orang lagi nyari gitu kan. Oke, sampai mana tadi ya? Saya sampai lupa ya, karena itu saya ngerasa panas, emosi gitu ya. Ada yang benar-benar nyari untung dari penjualan perdananya. Oke, bagaimana kesimpulan saya? Kesimpulan saya akan panjang dan detail. Terdiri dari 1 sampai 4 poin. Apakah kamu termasuk di 1, 2, 3, 4? Oke. Saya akan membaginya berdasarkan tipe kulit, berdasarkan pengalaman kamu pernah tidak memakai retinol, dan juga apakah kamu sudah ada persiapan dalam memakainya. Karena serum ini memang sifatnya tidak wajib, itu adalah pilihan. Oke, jelas ya. Yang pertama, jika memang kamu adalah orang yang punya basic skincare kuat, sudah punya skincare juga untuk yang mengademkan kulit gitu ya. Kalau terjadi iritasi, terjadi breakout atau purging, dan juga kamu adalah tipe kulit yang normal dan kering, bukan tipe kulit yang sensitif, atau minimal yang kombinasi lah ya, saya termasuk yang merekomendasikannya. Walaupun sebagai catatan saya, untuk flek hitam, saya masih merasa lebih efektif yang oleh Regeneris Serum Microsculpting. Yang ini terasanya bagi saya terlalu lama. Selama 1 bulan saya pakai. Karena kan memang si oleh Retinol 24 ini sebenarnya di Malaysia juga udah ada yang review 1 bulan lalu. Di luar negeri bahkan mungkin 8 bulan lalu. Jadi baru aja gitu ya. Masuk ke Indonesia itu juga sifatnya soft launching. Oke. Yang kedua, kalau memang kamu tipe ke orang yang belum pernah pakai retinol, kamu tipe ke kulit yang sensitif, atau apalagi kamu tidak punya sama sekali basic skincare, apalagi sunscreennya aja belum nemu gitu loh ya, saya tidak rekomendasikan buat kamu. Oke? Jelas yang apa saya omongin ya? Saya benar-benar ingin kamu itu baik-baik aja gitu loh ya. Saya nggak pengen kamu itu korban penasaran tuh, saya nggak pengen. Ya, saya sayang sama kamu, jadi saya ingin mengatakan yang seperti sahabat, tolonglah ya dengan bijak pilih produk. Oke, yang ketiga, kalau memang kamu belum siap, minimal nanti kamu bisalah coba dulu, jangan ke tingkat serumnya, kamu bisa juga coba, nanti saya bahas lagi yang untuk night creamnya, nanti saya bahas. Selanjutnya, kalau memang kamu belum usianya 25 gitu ya, saya sudah bilang di awal video tadi, tolonglah ya, nggak usah dulu lah ya. Saya sebagai keayahan, apalah ya, anggap aja saya sebagai sahabat kamu, ya masih banyak lah produk yang bisa kamu pakai, niacinamide, alpha-arbutin gitu yang bikin cerah, atau kamu masih bisa pakai zat lainnya yang lebih bermanfaat untuk usia kamu gitulah. Janganlah kamu termakan mode gitu yang sedang mentang-mentang sedang lagi sedang tren, langsung kamu buru-buru pakai. Kalau memang belum masanya, nggak usah lah kamu pakai. Oke, kita akan lanjut bahas untuk yang night creamnya. Oke.
Selanjutnya saya akan membahas mengenai Olay Retinol 24 Night Moisturizer. Oke, dari kandungannya tanpa basa-basi, dia masih sama. Masih ada niacinamide-nya, pentapeptide-nya, retinolnya juga jelas, dan juga titanium dioxide. Buat apa ya? Oke, kita akan bahas mengenai kemasannya. Kemasannya dia memang terlihat lebih premium. Jadi dia harganya sama juga sekitar 300-400 ribu pada saat soft launching. Saya nggak tahu kalau di toko itu harganya bakal berapa. Oke, yang jelas jangan terlalu kebablasan ya. Sampai jutaan lah jangan. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai teksturnya. Teksturnya ini benar-benar putih, ringan, dan terasa lembab. Kamu bisa lihat di jidat saya yang seperti jalan tol, jalan layang, atau lapangan sepak bola. Dia benar-benar cepat menyerapnya. Berbeda dengan saudaranya. Saudaranya ini Olay Regenerist yang night creamnya ini, kamu bisa lihat di sini dia benar-benar putih butek kayak bubur gitu ya. Tapi dia termasuk cukup oke untuk flek hitam. Jadi beda banget teksturnya. Menurut pendapat saya ini adalah salah satu krim yang saya rasa teksturnya ya, dari segi teksturnya terbaik dari saudara-saudara Olay yang jenisnya krim juga. Termasuk juga dari skincare lain. Jadi untuk tekstur menurut pendapat saya adalah termasuk yang good job. Tapi bagaimana dengan manfaatnya? Nanti kita bahas dulu pemakaian. Pemakaiannya sama. Saya juga dibantu oleh Simple Toner, dibantu juga dengan COS RX. Oke, tonernya saya 2. Selanjutnya saya juga dibantu dengan Revitalift Micro Essence juga. Saya jadi tidak ingin benda ini menempel langsung pada kulit saya. Saya sengaja supaya efeknya tidak terlalu kuat kepada sayanya. Saya juga pakai night moisturizer-nya dari Simple atau yang light moisturizer. Simple hydrating gel cream atau yang light moisturizer. Bagaimanakah pengalaman saya pakai? Sama seperti dengan serumnya. Di hari pertama saya rasa fine-fine aja. Tidak ada kerasa macem-macem. Tapi begitu siang harinya, keesokan harinya, saya mulai merasakan kulit saya agak sensitif dan kemerahan dan juga agak kusam. Jadi makanya saya istirahat. Saya pakai bener-bener skincare yang bisa mengademkan kulit saya. Sampai saya juga pakai masker. Baru keesokan harinya saya coba lagi, dia lebih membaik. Begitu seterusnya selama 1 bulan. Capek saya jelasin ke kamu. Oke, saya napas dulu. Udah tua saya. Napas dulu, Om. Iya, napas dulu. Oke, saya agak hati-hati di sini menjelaskannya. Begini, selanjutnya. Apakah produk ini termasuk yang saya rekomendasikan? Balik lagi kepada kamu, apakah kamu siap dengan produk retinol? Kalau memang kamu merasa baru, saya anjurkan sebaiknya kamu tidak tidak langsung memakai serum dan juga night creamnya. Jadi pakainya satu-satu aja. Serum aja dulu. Atau misalnya kamu merasa, saya kayaknya mau nyoba night moisturizernya aja. Ya udah, night moisturizer. Tapi serumnya serum yang lain aja. Misalnya serum yang lebih menghidrasi atau mencerahkan, nggak apa-apa. Yang jelas, yang penting ada moisturizer murninya nanti. Nah, bagaimana pengalaman saya setelah memakai ini? Memang janjinya yang untuk menghilangkan kerutan dan garis halus itu memang terbukti sih. Kalau di sayanya iya. Mencerahkannya juga sama seperti serumnya juga iya kerasanya. Menghaluskan tekstur kulit ya, meratakan tekstur kulit juga iya. Tapi kalau untuk flek hitam saya kok merasa ya, silakan komentar kalau kamu misalnya udah ada yang pernah coba. Kok saya merasa lebih jago saudaranya ya dalam mengurangi noda hitam. Itu yang saya rasakan. Jadi kayaknya, kejeduk. Kok lebih cocok yang Olay Regenerist Night Cream untuk noda hitam. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu memang tujuannya tadi untuk bikin kulit lebih kencang, tekstur kulit lebih bagus dan mencerahkan, saya memang termasuk yang merekomendasikan. Tapi saya bilang tadi dengan syarat bahwa basic skincare kamu sudah oke dan kamu punya skincare yang kalau ada apa-apa misalnya lagi purging atau breakout, kamu ada yang untuk mengatasinya. Tapi kalau kamu basic skincare-nya belum benar, saya tidak merekomendasikannya. Juga untuk kulit sensitif, saya tidak juga merekomendasikannya ya. Oke, jelas ya di mana saya berdiri. Oke, kira-kira itu aja dari saya. Silakan komentar dan berpendapat, tapi tolong dikritisi dan berhati-hati dalam mencoba produk. Jadi kamu harus lebih kritis dan lebih teliti. Itu aja dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.